Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat, ada jenis-jenis macam-macam teori konspirasi. Wacana ini agak menarik. Misalnya, ada yang berteori 5 tipe teori konspirasi. Ini tentang agennya. Siapa sih yang melakukan konspirasi? Ini boleh dicek di bukunya Walker, The United State of Paranoia. A konspirasi teori, ini membahas teori konspirasi juga. Dia menyebut ada 5 tipe teori konspirasi. Yang pertama tipe musuh dari luar, yang kedua tipe musuh di dalam, yang ketiga tipe musuh di atas, yang keempat tipe musuh dari bawah, dan yang kelima konspirasi kebajikan. Ini agak unik. Yang pertama, musuh dari luar. Yang berkonspirasi itu orang-orang di luar kita untuk merusak kita, menjatuhkan kita. Mungkin nanti tiba-tiba ada yang komen jelek-jelek di videonya ngaji filsafat ya. Terus kalian, wah ini mesti ada serangan sistematis dari luar. Ingin menjatuhkan ngaji filsafat ini. Itu jenis pertama berarti. Musuh dari luar. Ada kebalikannya. Musuhnya di dalam. Ini mesti orang-orang dalam ini. Ini mesti yang kecewa sama Pak Faiz ini. Bersepakat untuk menjatuhkan. Mungkin karena minta tema nggak diturut-turuti. Sudah bertahun-tahun misalnya. Terus berkonspirasi dia. Ngaco terus misalnya. Komentar jelek terus. Terus. Itu jenis konspirasi kedua. Ada musuh di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat, ada jenis-jenis macam-macam teori konspirasi. Wacana ini agak menarik. Misalnya, ada yang berteori 5 tipe teori konspirasi. Ini tentang agennya. Siapa sih yang melakukan konspirasi? Ini boleh dicek di bukunya Walker, The United State of Paranoia. A konspirasi teori, ini membahas teori konspirasi juga. Dia menyebut ada 5 tipe teori konspirasi. Yang pertama tipe musuh dari luar, yang kedua tipe musuh di dalam, yang ketiga tipe musuh di atas, yang keempat tipe musuh dari bawah, dan yang kelima konspirasi kebajikan. Ini agak unik. Yang pertama, musuh dari luar. Yang berkonspirasi itu orang-orang di luar kita untuk merusak kita, menjatuhkan kita. Mungkin nanti tiba-tiba ada yang komen jelek-jelek di videonya ngaji filsafat ya. Terus kalian, wah ini mesti ada serangan sistematis dari luar. Ingin menjatuhkan ngaji filsafat ini. Itu jenis pertama berarti. Musuh dari luar. Ada kebalikannya. Musuhnya di dalam. Ini mesti orang-orang dalam ini. Ini mesti yang kecewa sama Pak Faiz ini. Bersepakat untuk menjatuhkan. Mungkin karena minta tema nggak diturut-turuti. Sudah bertahun-tahun misalnya. Terus berkonspirasi dia. Ngaco terus misalnya. Komentar jelek terus. Terus. Itu jenis konspirasi kedua. Ada musuh di dalam. Yang ketiga, musuh di atas. Musuh di atas itu, ini mesti orang-orang yang berkuasa ini. Diam-diam melakukan kesepakatan, mencari keuntungan biar kita rugi. Nah, ini jenis konspirasi ketiga. Kita menuduh orang-orang di atas kita, yang punya kuasa di atas kita. Yang melakukan konspirasi untuk keuntungan mereka sendiri, entah dalam bentuk apa. Ada juga sebaliknya, musuh dari bawah.
Kalau ini yang nuduh biasanya yang atas. Ini orang-orang ini kok ndak ada suaranya, ini mesti sedang rapat, ingin menjatuhkan saya, ini diam-diam. Nah, ini teori konspirasi, musuhnya dari bawah. Jadi macam-macam ya serangan teori konspirasi, dari luar, dari dalam, dari atas, dari bawah. Semuanya bisa, tapi ya semuanya hanya tuduhan. Makanya sifatnya teori konspirasi. Ada lagi yang kelima, kalau ini agak unik. Konspirasi kebajikan. Kalau ini alternatif ya, di luar tema kita. Jadi ini menuduh tapi nuduh baik. Waduh, kok studi saya kok selancar ini ya, padahal saya itu tidak pinter. Ini mesti ada dosen-dosen yang memang sepakat biar saya sukses. Nah ini wong iki ya contoh apa ya mungkin begitu, tapi husnudonmu begitu. Ini namanya konspirasi kebajikan. Jadi kamu merasa kok saya ini untung terus ya. Ini mesti ada yang secara sengaja mengatur situasi biar saya jatuhnya untung terus. Ini namanya konspirasi kebajikan. Ada, tapi ini berbeda dengan ini ya. Biasanya yang teori konspirasi itu ya 4 ke atas. Yang tujuannya negatif. Ingin menghancurkan kita, ingin merusak kita. Baik, ya konspirasi agak dekat dengan cara berpikir negatif. Jadi dulu kita pernah belajar bedanya apa berpikir positif sama negatif. Biasanya dalam situasi yang membingungkan, kita cenderung mencari kambing hitam. Kenapa sih kok situasinya jadi tidak enak gini? Kenapa kok saya susah terus? Kenapa kita kok susah maju? Kenapa kok... Nah itu ketika buruk-buruk terus kita tidak tahu solusinya, cara paling gampang apa? Mencari kambing hitam. Nah, orang-orang yang dituduh berkonspirasi ini adalah bagian dari kambing hitam itu. Kecuali nanti memang terbukti benar, tapi kan ini masih belum ada buktinya. Jadi selain pikiran negatif, kalau dalam bahasa agama, teori konspirasi ini bagian dari su'udzon, prasangka buruk. Ini yang membuat kita berat karena kita menyusahkan diri kita dengan pikiran negatif dan prasangka buruk. Baik, kita lanjutkan. Itu nanti yang prasangka akan kita bahas di akhir bulan nanti ya, di minggu ke-5, yang nanti kita bisa bertanya jawab di situ, termasuk kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang teori konspirasi ini. Saya lanjutkan. Ada lagi di buku yang lain jenis teori konspirasi. Kalau ini dari bukunya Rothbard. Dia ini seorang ahli ekonomi Amerika. Dia membagi teori konspirasi jadi 2. Ada konspirasi dangkal, ada konspirasi dalam. Teori konspirasi yang dangkal itu biasanya sekedar menuduh. Ini mesti ada yang main ini. Ini mesti sekedar menuduh. Tidak mencari bukti lebih jauh. Diawali dari keyakinan pasti ada yang bermain. Terus mencari kira-kira siapa yang diuntungkan. Yang diuntungkan kelompok sana, ya berarti kelompok itu yang bermain. Ini cara berpikir begini namanya konspirasi dangkal. Ada yang lebih positif, namanya konspirasi dalam. Kalau konspirasi dalam ini awalnya curiga. Ini mesti ada yang main, tapi terus mencari buktinya, meneliti, mengobservasi, mengamati, sehingga dapat bukti yang kuat, yang spesifik. Dari situ kalau memang sudah kuat, dia baru menyatakan. Tapi kalau belum ada bukti yang spesifik, dia belum berani bilang. Ini orangnya dalam. Ya dia setuju teori konspirasi, tapi dalam, tidak dangkal.
Ya paling tidak semoga kalian ada di yang kedua lah, jangan yang dangkal. Kalau yang dangkal ini asal nuduh. Ya memang yang kedua lebih capek, lebih ringan kalau main share saja, main bagi saja. Tapi kan ya kurang bertanggung jawab, apalagi kalian. Sebagian besar yang muda-muda ini kan harapan bangsa semua. Masa senjatanya hanya teori konspirasi, itu kan kamu nanti ditertawakan seperti konotasi tadi. Konotasinya ini sebenarnya merendahkan kalau kamu hanya pakai teori konspirasi. Cari fakta-fakta, data yang lebih bertanggung jawab. Bukan berarti pasti salah. Cuma teori konspirasi mengindikasikan kita belum punya datanya tapi sudah menuduh. Kita belum ngerti faktanya atau isinya data itu hanya manipulasi-manipulasi, tapi kita sudah berani bikin pernyataan. Ini yang sering jadi masalah. Baik, itulah gambarannya secara umum apa itu teori konspirasi. Setelah ini kita lanjut dengan pendalamannya. Bagaimana menyikapinya, akarnya, dan lain sebagainya. Paling tidak babak pertama ini sudah sekitar 1 jaman kita bicara. Semoga teman-teman paham ya apa itu teori konspirasi. Kalau belum paham, yo diikhlaskan saja. Kita lanjutkan. Boleh diselingi minum dulu. Yang punya minuman. Yang enggak ya monggo melihat orang minum enggak apa-apa. Baik, sekarang kita analisis dengan konsep-konsep logika, konsep-konsep sesat berpikir dan lain sebagainya. Karena nanti kunci-kunci dari pertanyaanmu, mengapa sih Pak kok ini dianggap negatif? Ada beberapa argumen yang melatar belakanginya. Saya awali dari sini. Pandangan psikologis tentang teori konspirasi. Ada beberapa asumsi dari dunia psikologi, ilmu jiwa, tentang fenomena ini. Yang pertama, manusia itu cenderung mengharapkan satu peristiwa besar juga harusnya punya penyebab yang besar. Manusia itu senang dengan kehebohan. Jadi, ya kalian kan juga begitu. Kalau sepi-sepi saja kan kalian gelisah. Siapa yang sering posting di grup WA? Kok sepi ya grupnya? Loh emangnya kalau sepi ya ngapain? Kan enggak apa-apa kalau memang enggak ada yang diberitakan, diinformasikan. Tapi orang itu gelisah. Dia inginnya heboh, ingin sesuatu yang luar biasa. Yang biasa-biasa enggak terlalu menarik. Kayak kalian kalau belajar tasawuf itu loh, kalau mari kita sabar, istiqomah, gimana caranya dekat dengan Allah, kamu tidak terlalu tertarik. Tapi begitu saya cerita ada wali yang bisa jalan di atas air, oh kamu seneng itu. Bisa terbang, itu kamu seneng. Yang heboh-heboh kamu seneng. Tapi yang biasa-biasa kamu tidak terlalu tertarik. Itulah kenapa teori konspirasi ini menarik, karena pasti heboh. Itu secara psikologis yang pertama. Maka kalau kalian pengen jadi orang terkenal lah, heboh lah. Iya, nanti banyak yang kenal kalian sudah. Bikin aneh-aneh. Nanti orang kenal kalian. Yang kedua, manusia itu cenderung punya sifat curiga terhadap motif-motif tersembunyi orang-orang di sekelilingnya. Kalau tidak percaya boleh dicoba. Kalau kalian saya tawari, mau tidak kalian bisa baca pikirannya orang di sekelilingmu? Kamu mesti mau semua. Kenapa? Kamu selama ini ingin tahu orang lain mikir apa ya tentang saya.
Saya juga ingin tahu apa yang ada di pikirannya orang lain. Jadi manusia itu cenderung curiga terhadap orang lain. Apalagi yang pikirannya negatif, apalagi orang yang tidak kita sukai. Kita mesti waspada sudah. Jangan sampai diam-diam dia nusuk saya dari belakang. Jangan sampai diam-diam dia memanfaatkan saya, kan begitu. Kadang-kadang ada teman yang baik pada kita tanggapannya, ini mesti ada pamrihnya. Ngomongnya manis sekali, paling nanti ujungnya pinjam 100 dulu. Nah, ini kan curiga kamu. Padahal temenmu ya pengen baik-baik saja, tapi kamu curigai. Apalagi yang jahat. Jadi manusia cenderung mencurigai sesamanya. Jadi itu di antara keistimewaannya manusia sudah, seneng gegeran. Sampai di skala bunuh-bunuhan. Kan itu yang dulu sudah diramalkan oleh para malaikat itu sudah. Dan sekarang banyak terjadi fenomena itu. Itu asumsi kedua dari ranah psikologi. Yang ketiga, secara psikologi ada pandangan orang yang percaya pada teori konspirasi itu biasanya sudah wataknya. Dan nanti dia akan begitu terus. Dia akan percaya lagi ada teori konspirasi apalagi. Padahal mungkin bisa bertentangan teori konspirasinya, tapi semuanya dipercaya. Kenapa? Karena heboh tadi. Jadi, ya tadi kayak COVID tadi loh. Kita mungkin tidak sadar kalau ada teori konspirasi bahwa ini senjata kimia yang buat Cina loh. Ada lagi yang tadi, enggak, ini militernya Amerika ini yang membawa ke Wuhan itu. Ini kan bertentangan, Cina atau Amerika, dan kita percaya semuanya. Tidak apa-apa Pak, asal bukan Indonesia saja Pak, saya tenang. Mungkin kamu begitu. Jadi kamu percaya segala macam teori konspirasi, meskipun isinya bertentangan. Ini biasanya karena sudah tipenya orang begitu. Ini yang ketiga. Yang keempat, secara psikologis nanti dalam kasus tertentu, orang yang selalu berpikir dengan model teori konspirasi dalam situasi akut parah itu bisa saja jadi sejenis paranoid, ketakutan yang tidak beralasan, atau skizo. Ya gampangannya kadang-kadang sampai level halu. Kamu kan sering pakai istilah halu ya. Membayangkan yang tidak-tidak, ketakutan yang tidak perlu. Cara berpikirnya selalu jangan-jangan. Jangan-jangan ini tipuan ini. Jangan-jangan ini jebakan ini. Jangan-jangan itu. Ini kalau berlebihan kan terus jatuhnya paranoid. Jadi apa-apa serba takut. Khawatir ditipu, khawatir dibohongi, khawatir teman-temanmu konspirasi jelek tentang dirimu. Saya maju kok semuanya senyum-senyum. Ini mesti ada rencana jahat ini. Mesti teman-teman ini mau ngapain itu. Itu ya kamu parno sudah. Temanmu senyum kamu curiga, temanmu diam saja kamu curiga, temanmu ketawa kamu curiga. Temanmu diam saja, wah ini mesti cuek. Aku dianggap tidak bernilai. Emangnya dia aja yang pintar. Begitu. Nanti temanmu senyum, itu senyumnya kok sinis sekali sih. Temanmu ketawa itu menertawakan aku mesti. Kamu pikiranmu jelek terus. Kamu serba takut. Nanti sampai level halu. Jadi saya ada beberapa bulan terakhir ada mahasiswa yang konsultasi ke saya, ngejak ngobrol saja karena sering mendengar suara-suara untuk melakukan hal-hal yang negatif. Di telinganya dia merasa seperti ada yang bisiki. Ya untungnya dia masih tangguh, masih kuat. Jadi ya kalian juga hati-hati karena pikiran-pikiran negatif, cara pandang yang serba penuh kesulitan, kebencian,
Itu kadang-kadang membebani diri kita. Overthinking jangan diremehkan. Ya, kadang-kadang tambah lama tambah parah. Seperti di Murphy's Law kemarin loh, yang kita anggap, alah Pak ini stres itu wajar kok Pak, stres kayak gini biasa. Tapi kalau numpuk-numpuk banyak ya tambah lama tambah parah. Jangan sampai sekedar teori konspirasi kamu jatuhnya ke paranoid atau skizo. Ada enggak di sini yang kalau diajak ngomong A jawabannya B? Kemana-mana pikirannya. Itu biasanya pikirannya penuh, isinya macam-macam. Problem sedunia dimasukkan kepalanya semua. Akhirnya tidak nyaman dia dengan hidupnya. Hidup ini rasanya berat sekali. Oke ya termasuk kecurigaan-kecurigaan versi teori konspirasi tadi. Nah, yang kelima, pada akhirnya orang itu kalau selalu berpikir model konspirasi, cenderung tidak lagi percaya dengan metode-metode ilmiah, prinsip-prinsip ilmiah. Dia lebih percaya dengan anggapannya sendiri. Nanti kita lihat, ada banyak cara berpikir yang seperti itu. Maka ayo, biar jiwa kita sehat, mari banyak menghindari asupan-asupan nutrisi yang merusak diri kita. Termasuk model-model hoax, model-model berita palsu, termasuk teori konspirasi ini. Ya paling tidak kita selamatkan diri kita sendiri dulu lah. Mungkin yang lain pelan-pelan kita bantu kalau kita sendiri sehat. Nah kalau kita sendiri tidak sehat kan bisa nular nanti. Baik, itu perspektif psikologi. Nah, sekarang kita belajar ini dulu. Kenapa sih kok tadi teori konspirasi itu rasanya menarik? Ada mekanisme otak tertentu yang ini mendukung kemauan kita, kesediaan kita untuk percaya pada teori konspirasi. Yang pertama, otak itu suka dengan yang menarik perhatian. Ketika kita tertarik dengan sesuatu yang baru, entah itu benar, entah itu salah, akan memicu keluarnya hormon yang kita kenal sebagai dopamin. Dopamin ini orang sering menyebutnya hormon kebahagiaan. Senang, excited. Kayak kalian baca buku terus paham, dapat ilmu baru. Kayak kalian waktu nembak terus diterima. Itu hormon dopaminmu meluap. Kayak kalian yang merasa, wah nilaiku mesti jelek, tiba-tiba nilaimu bagus, itu dopaminmu meluap. Persis sama ketika kamu disodori teori-teori konspirasi ini. Kamu bingung, kenapa sih kok ada pandemi bertahun-tahun ini terus, oh itu ada rekayasa, ada konspirasi dari negara ini loh yang dia bikin senjata biologis loh. Kamu puas, meluap hormon dopaminmu, iya ya. Nah, jadi itu ciri otakmu yang pertama. Kenapa ini selalu menarik? Di antara sekian banyak berita yang lurus-lurus, itu berita yang seperti ini yang kamu lebih tertarik. Saya pernah itu ya, kadang penjelasan panjang lebar tentang hermeneutik. Tidak ada yang tertarik, tapi begitu saya bilang, ada yang bilang hermeneutik itu dari Hermes. Menurut Sadhusen Nasr, Hermes itu Nabi Idris loh. Wah, semangat semua langsung. Oh iya toh Pak, gimana Pak kok bisa Nabi Idris? Jadi yang seperti ini menggugahmu. Buku-bukunya Socrates sebanyak itu kamu tidak nyenggol. Tapi begitu ada asumsi bahwa jangan-jangan Socrates ini Luqmanul Hakim ya. Wah, kamu tertarik ingin nyari bukunya. Jadi pikiranmu begitu, kinerja otak kita senang kalau ada yang menarik-menarik. Hormon dopaminmu meluap. Itulah mengapa teori-teori konspirasi ini laku. Nah,
ini kalian dapat senjata sekarang. Kalau ingin jadi menarik orang, bikin yang menarik mereka. Pakai kalimat celetukan yang mengagetkan. Itu orang langsung. Kamu diceritain tentang sejarah nenek moyang, Mojopahit, Pajang, itu kamu ya masih ragu-ragu. Gimana sih Pak, males bacanya huruf Jawa kuno. Begitu saya cerita, jangan-jangan Jawa ini dulu Atlantis itu ya. Wah, kamu langsung semangat. Oh, coba Pak kita cek Pak. Itu khasnya mekanisme otak. Jadi dia seneng dengan yang wow, yang heboh-heboh. Ini menurut saya menarik. Mungkin nanti kalian jadi guru, jadi public speaker atau yang perlu menarik perhatian orang, bahkan termasuk sales kah atau apakah. Coba bikin pernyataan yang agak heboh. Itu mesti menarik perhatian orang. Terlepas nanti orangnya setuju atau tidak, tapi dia mesti tertarik dulu perhatiannya. Orang pintar minum, ya kalau pakai kalimat itu saja kamu langsung mengkerut. Masa begitu? Terserah kamu tidak setuju. Tidak setuju kan sudah melihat ke situ akhirnya. Sudah menengok ke sana dan kamu apal akhirnya. Jadi itulah mekanisme otak. Ini yang banyak dimanfaatkan oleh para pembuat iklan. Bikin kalimat-kalimat yang mengejutkan, mengagetkan, menampilkan fakta-fakta, ngomong heboh tapi terus di belakang ditambahi tapi bohong kok. Itu kan kamu jengkeli. Sudah serius-serius baca di belakang, ini hanya karangan saya saja. Karena sejak SD saya seneng ngarang misalnya. Kan ada yang kayak gitu, ngomong cerita kayak heboh-heboh, tapi ini karangan saya saja kok. Nah, itu kan menjengkelkan. Tapi kamu sudah tertarik ke sana. Kenapa? Hebohnya. Hormon dopamin mau keluar. Yang kedua, mekanisme otak lagi. Otak kita diadaptasi untuk mengutamakan informasi tertentu, kemudian disimpan di memori. Jadi ingatan. Peristiwa yang heboh tadi pasti itu akan jadi ingatan. Meskipun ternyata terbukti keliru, tapi sudah masuk ke memori. Jadi ini yang dilakukan sering dalam iklan, propaganda, bahkan politik. Muncul ingatan karena dia berhubungan dengan kehidupan kita. Terus datanya masuk. Jadi menciptakan kenangan yang nyata. Meskipun hakikatnya itu bikinan awalnya. Sesuatu yang tidak asli. Jadi informasinya dimasukkan terus. Meskipun itu palsu, lama-lama ya teringat. Boleh dicoba kalian bohonglah terus tentang satu hal. Yang kalian tahu itu bohong, tapi ulanglah terus. Pada akhirnya kalian sendiri yakin bahwa itu benar terjadi. Boleh dicoba. Saya tidak tahu kalian pernah bohong apa yang sering kalian ulang-ulang. Misalnya, zaman kecil dulu, saya pernah jatuh dari atas pohon, tidak apa-apa itu. Ini ngarang sebenarnya. Untuk menunjukkan bahwa kamu hebat. Tapi di berbagai kesempatan kamu ulang terus. Bahwa kamu pernah jatuh di atas pohon, tidak apa-apa. Terus begitu. Nanti sampai pernyataan kesekian, kamu sendiri yang bohong yakin bahwa kamu pernah begitu. Jadi boleh kamu coba. Itu mekanismenya otak. Ini salah satu rahasianya kenapa kok ngaji itu disuruh ngulang-ulang, kamu zikir itu disuruh ngulang-ulang, paham tidak paham ulang saja bolak-balik, akan tersimpan di memori jangka panjang. Nah, itu termasuk teori konspirasi tadi. Awalnya bohong tapi begitu diulang, kalian merasa itu benar terjadi. Apalagi banyak orang setuju juga. Wassalam sudah. Yang semula kebohongan bisa jadi kebenaran akhirnya. Dan ini yang banyak dilakukan iklan-iklan propaganda, termasuk iklan-iklan politik. Diulang-ulang. Akhirnya tersimpan di memori. Telingamu mendengarkan namanya terus. Kamu jalan kemanapun lihat wajahnya. Noleh kiri, noleh kanan ada fotonya. Itu kan diulang-ulang terus ya. Awalnya kamu tidak suka tapi sekarang tersimpan di memorimu sudah.
Meskipun secara tidak sadar. Dan jangan lupa kata Freud, hidup kita itu ya lebih besar disetir oleh ketidaksadaran. Yang ketiga, otak kita sangat tertarik dengan hal-hal yang merangsang emosi. Membuat kita marah, membuat kita bahagia, membuat kita sedih. Ini menarik bagi otak. Dia akan dengan lahap menelannya. Jadi yang sifatnya emosi. Kayak teori konspirasi tadi kadang-kadang memancing kemarahan kita, memancing kesedihan kita. Ini kan terus mau tidak mau kita terpengaruh sudah. Ada konspirasi yang ingin menghancurkan kita, emosi kita keluar sudah. Ini menghancurkan agama kita ini. Kita harus bereaksi karena itu terus emosi kita terpancing. Dan itu masuk ke memori. Itulah mekanisme otak. Dia tertarik dengan yang emosional. Dia tertarik dengan kenangan-kenangan yang semula palsu tapi dimasukkan terus-menerus sehingga jadi asli. Dan dia tertarik dengan hal-hal yang heboh, menarik perhatian. Dan tiga hal inilah yang kemudian jadi pencirinya teori konspirasi. Itulah mengapa kalian jangan heran kalau teori-teori semacam ini laku, dan mungkin kalian juga di antara yang banyak menganggap benar jenis-jenis teori konspirasi ini. Yang biasa jadi titik lemahnya teori konspirasi. Yang pertama, ada namanya ilusi pola atau apofenia. Manusia itu, ilusi pola itu cenderung menemukan pola dalam apapun yang dilihatnya. Dan ini memungkinkan orang menemukan teori konspirasi tadi. Jadi otak kita itu mencari polanya, termasuk pola konspiratif tadi, dalam hal apapun. Kalian pernah enggak misalnya lihat, yang sederhana, zaman saya kecil dulu sering itu nonton keramik yang besar-besar itu kadang-kadang, wah ada gambar burungnya, ada gambar ikannya, ada gambar kapalnya. Padahal tidak ada sih, kita sendiri yang merangkai pola itu. Ini namanya ilusi pola atau apofenia. Itu khas manusia sudah. Pernah tidak dengar berita, wah awannya membentuk kalimat Allah. Sering ya begitu. Pohonnya bisa sujud. Ada ya, ada pohon melengkung itu kamu membacanya, wah ini pohonnya sujud. Saya pernah lihat itu yang di YouTube itu, singanya bisa bilang Allah. Ini namanya ilusi pola atau apofenia. Manusia itu cenderung mencari pola sesuai yang ada di pikirannya. Dulu pernah ada itu. Di awan ada gambar besar sekali seperti orang pakai jubah besar, dua tangannya diangkat. Wah itu yang muslim, wah malaikat itu. Yang Kristen bilang, wah Yesus turun ke bumi. Jadi masing-masing membaca pola sesuai yang ada di pikirannya. Ini secara umum. Jadi termasuk kita niteni situasi sehari-hari dengan pola. Misalnya kamu jalan dengan pasanganmu, suamimu atau istrimu, bolak-balik dia lihat HP. Selingkuh ini mesti. Kenapa? Polanya selalu begitu. Kalau sedang ada selingkuhan itu nelpon sembunyi-sembunyi, tidak mau didengarkan. Padahal terus kamu curiga, ini mesti selingkuh. Ini namanya ilusi pola. Ada temenmu tiba-tiba kedip-kedip terus di depan. Kalau kedip, naksir ini mesti diam-diam.
Karena polanya biasanya begitu. Padahal ya tidak mesti begitu. Tapi kamu niteninya begitu. Ini namanya ilusi pola. Ada peristiwa yang berulang dan kamu anggap itu kepastian. Ya sama kalau sepak bola misalnya. Wah, kalau sepak bola kesayangan kita menang, di leg 1 pasti menang leg 2. Nah, kalau calon kita menang di 2 survei, kemungkinan ya menang nanti waktu pilihan. Ini namanya ilusi pola. Wong yo belum terjadi. Masih besok. Wah, bulu tangkis itu kalau saya tidak lihat mesti menang. Tapi kalau pas saya lihat kalah mesti Pak. Jadi sudahlah, saya tidak usah lihat saja. Ini namanya ilusi pola. Emangnya gimana kita bisa ngatur seperti itu? Jadi wah kok telat sarapan ya. Biasanya kalau telat sarapan gini Pak, waktunya ujian nilai saya tinggi. Tapi kalau enggak ya nilainya pas-pasan. Ini yang disebut apophenia, ilusi pola. Teori konspirasi tadi sering terjebak di sini. Jadi melihat pola-pola yang tersembunyi, tapi sifatnya ya ramalan saja, wong tidak ada datanya. Ini yang sering membuat kita sulit membantahnya. Karena pakai argumen biasanya. Yang biasanya itu ya tidak mesti selalu. Tapi kalau di teori konspirasi dipastikan selalu. Jangan lupa kata-kata modalitas biasanya, sebagian, seluruhnya, kadang-kadang itu penting kalau dalam logika. Ya biasanya begitu, tapi kan bisa saja yang terjadi tidak begitu. Nah, baik ya. Ini namanya ilusi pola. Jangan-jangan kalian juga begitu, melihat ngaji ini, Pak Faiz itu biasanya kalau begini mesti begitu. Kalau ini, nanti kamu bisa gitu. Padahal saya tidak ngerti, kamu sendiri yang membacanya. Saya lanjutkan. Yang kedua, kelemahan-kelemahan dalam teori konspirasi biasanya yang kedua ada association bias. Bias asosiasi. Bias asosiasi itu menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain padahal tidak ada hubungannya. Hanya karena dekat saja. Ada contoh menarik dari David Hume. Di Inggris dia melihat setiap awal musim dingin, itu kan biasanya burung-burung itu lewat. Burung-burung migran. Jadi dia sedang lewat karena ingin migrasi. Di saat yang sama, di awal musim dingin itu angka kehamilan meningkat. Terus kata David Hume ada yang menyimpulkan, kenapa kok banyak kehamilan meningkat di awal musim dingin? Ya karena ada burung-burung lewat tadi. Ini namanya association bias. Menyambungkan sesuatu yang tidak pas. Ya mungkin bukan burung itu yang lewat yang menyebabkan. Cuma ini yang dimaksud ya burung yang terbang itu loh. Kamu pikirannya kemana? Jadi menurut David Hume itu kesalahan association bias. Jadi kadang-kadang kita begitu, melihat sesuatu dihubungkan dengan sesuatu yang lain padahal tidak pas, tidak ada hubungannya. Itu namanya association bias. Yang namanya asosiasi itu kan berarti ya cuma membayangkan, menyambungkan sesuatu. Kalau memang pas ya tidak masalah, tapi kalau tidak pas jadinya ya ngaco. Jadi ini yang sering banyak terjadi, association bias. Kita menganggap ini ada hubungan sebab akibat padahal tidak. Kok tidak kita sambungkan dengan dinginnya misalnya? Kok banyak kehamilan? Mungkin karena awal musim dingin. Karena dingin banyak yang milih di rumah saja misalnya. Sehingga kehamilan meningkat. Ini kan lebih rasional, lebih nyambung. Tapi kalau dengan burung yang lewat ya tidak nyambung. Kecuali burung yang tadi. Baik. Loh, dalam teori konspirasi sering begitu, ndak nyambung disambungkan.
Tidak ada hubungannya, dihubung-hubungkan. Ini yang terus kadang-kadang kan orang bikin teori konspirasi itu hal-hal kecil yang tidak ada hubungannya disambung-sambungkan. Oh pantes dia tewas kecelakaan karena sebelumnya melakukan ini, melakukan itu. Padahal itu tidak ada hubungannya. Jadi itu association bias namanya. Yang ketiga, ada lagi bias dalam teori konspirasi yang sering terjadi apa? Availability bias. Availability bias itu kita menceritakan sesuatu hanya menggunakan contoh-contoh yang kita kenal, yang kita tahu. Contoh yang lain yang kita tidak tahu kita cuekin. Itu namanya availability bias. Tokoh ini jahat loh, kok kamu anggap jahat? Karena dia kemarin nipu, tapi kemarin dia sedekah juga, itu kemarin dia umroh juga, itu kemarin tidak peduli. Pokoknya karena saya anggap jahat, ya saya ambil contoh yang jeleknya saja. Ini namanya availability bias. Kita ambil contoh yang tersedia saja, yang ada saja untuk kepentingan kita. Ya di situ saya contohkan, ini saya sebut contoh ini di buku yang Sesat Pikir itu. Dan cacat logika. Di situ saya tulis bahwa ada orang yang pakai kalimat begini, merokok itu sebenarnya tidak membahayakan kesehatan. Buktinya apa? Simbah saya, dia ngerokok sampai usia 90 tahun loh, masih sehat. Ini namanya availability bias. Kamu ngambil contoh yang kamu tahu dan dekat saja. Ada banyak orang lain yang mungkin merokok, usianya tidak panjang, kena paru-paru, tidak kamu ambil contoh. Yang kamu ambil contoh yang ini. Nikah itu tidak enak, susah. Buktinya apa? Teman saya semester 5 nikah, bubar semester 6 misalnya. Itu namanya availability bias. Jadi kamu hanya ngambil contoh yang dekat dan tersedia saja. Contoh yang lain sebanyak apapun tidak kamu pedulikan. Ini yang jadi masalah sering dalam teori konspirasi. Ngambil contoh yang dekat saja. Memahaminya terus jadi simple. Kalian paling sering pakai availability bias ini karena males berpikir panjang, males mengejar data, males mencari fakta observasi. Sudahlah seadanya data saja, yang dekat mana itu yang dipakai. Ini beberapa bias dalam teori konspirasi. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini menarik. Ada bias yang ke-1, 2, 3. Ini keempat. Namanya halo effect. Halo effect itu cara berpikir kita yang disetir oleh kesan pertama. Karena sudah terlanjur suka dengan seseorang, terus kamu anggap orang ini mesti baik semuanya. Ini namanya halo effect. Karena terlanjur tidak suka dengan seseorang, kamu anggap orang ini jelek semuanya. Ini halo effect. Nah, dalam teori konspirasi, cara berpikir ini terjadi. Biasanya kenapa sih yang dituduh Cina, tadi ada Amerika, itu biasanya karena sejak awal memang sudah tidak suka dengan negara-negara tadi. Terus dianggapnya seluruhnya tentang dua negara tadi pasti jelek. Ini namanya halo effect. Disebut halo effect karena diawali dari awal ketemu itu kan halo. Kalau sudah halo itu sudah kok cakep ya. Begitu kita kesannya dia cakep, kita menganggapnya dia itu juga baik hati, dia itu juga tidak sombong, dia itu pasti begitu kemudian. Ini yang disebut halo effect. Tapi kalau kesan pertamanya sudah, aduh ini rasanya kok sombong, kita belum mendalam, kita anggap segalanya jelek tentang dia.
Ini namanya halo efek. Dan kita biasanya begitu. Kenapa kita begitu? Kita males, capek-capek mendalami secara detail orang yang kita pahami. Kita lebih suka melihat kesan sekilas saja terus disimpulkan semuanya begitu. Nah, ini juga yang sering jadi masalah. Terus ada lagi namanya ilusi ramalan. Di banyak teori konspirasi disebut nanti begini, nanti begitu. Sebentar lagi mesti akan datang begini, sebentar lagi akan terjadi ini itu. Itu banyak juga jenisnya teori konspirasi. Hanya ramalan. Yang dimaksud ilusi ramalan itu apa sih? Enaknya orang ngeramal itu kalau tidak tepat orang cuek, kalau tepat orang heboh. Jadi kalau kalian ingin heboh boleh ambil jalur ramalan. Kamu ngeramal saja, kelihatannya akhir tahun ada artis ini yang meninggal ini. Kelihatan. Kalau enggak pas, itu kamu santai saja. Dan orang, iya sih namanya ramalan, ada yang pas, ada yang enggak pas. Tapi begitu pas, kamu heboh. Hebat sekali orang ini ya, sakti sekali orang ini ya. Ini namanya ilusi ramalan. Jadi itulah mengapa banyak orang yang rasanya kok orang ini pintar ngeramal ya. Bukan karena dia pintar ngeramal, karena dia terlalu banyak ngeramal sehingga salah satu dari ramalannya mesti cocok. Jadi boleh dicek ilusi ramalan itu. Ada enggak yang rajin membaca ramalan bintang? Kalau bulan ini Leo bagaimana, Scorpio bagaimana, itu kan ya. Itu ramalan bintang. Ada trik. Kalau ingin kalian tahu bagaimana ramalan itu, ya memang ramalan. Coba ya ketika kalian baca ramalan bintang itu, kamu tutup identitasnya. Jadi yang ada tulisan Libra, Leo, dan macamnya kamu tutup. Kamu ambil isinya saja terus kamu jejer. Terus nanti kamu cek ya, cocoknya kamu yang mana, kamu akan bingung. Kok rasanya cocok yang ini ya, begitu dibuka, ternyata bukan bintang saja, kok cocok yang ini, bukan, nanti mesti begitu. Karena memang dia ramalan. Kamu merasa cocok karena langsung kamu jujuk yang bintangmu. Yang Leo, ya langsung yang pertama dilihat Leonya. Terus kamu cari-cari cocoknya di mana. Kan kamu yang nyari cocoknya. Bukan ramalan itu yang pas, tapi kamu yang mencari pasnya. Kamulah yang membuat ramalan itu sukses. Ini yang disebut ilusi ramalan. Maka penting teman-teman hati-hati ya, jangan kagum. Dia tahu masa depan rasanya ya, yang pas 2 tapi yang tidak pas 12 tidak kamu hitung. Itulah namanya ilusi ramalan. Dalam teori konspirasi banyak dipakai ilusi ramalan ini. Saya lanjutkan. Nah, ini tadi yang sekilas saya sindir ya, dramatisasi. Kita itu tidak seneng kalau tidak heboh. Kita pinginnya heboh. Misalnya saya kasih contoh ya. Ada motor jatuh karena jalannya berlubang, terus tewas. Coba perhatikan wartawan-wartawan itu kalau wawancara. Kadang-kadang dicari saudaranya, orang tuanya, kira-kira tadi malam ada firasat apa ya? Terus kira-kira hari naasnya kapan ya? Pokoknya kita cari-cari begitu. Kemarin-kemarin kira-kira dia pesan apa ya? Waktu itu dalam rangka dicari sisi hebohnya. Terus akhirnya keluarganya mengingat-ingat, oh iya 3 minggu yang lalu tiba-tiba saja dia pamit. Padahal itu ya pamit biasa sih. Tapi terus kamu sambungkan dengan kecelakaannya. Itu yang disebut dramatisasi kenyataan. Kamu berangkat ngaji, kehujanan, itu kan biasa. Tapi kan kamu mendramatisir ceritanya luar biasa. Begitu hujan, Pak, wah saya gas motornya, Pak.
Tapi terus lama-lama saya merasa kok basah semua, ya saya minggir Pak. Terus saya pakai jas hujan pun sambil kehujanan terus. Oh, kamu ceritanya kan heboh sekali, kok ya dramatis sekali. Wong ya sederhana kehujanan dan pakai jas hujan. Tapi seperti ada peristiwa luar biasa kayak di serbu Belanda. Jadi itu yang disebut dramatisasi kenyataan. Teori-teori konspirasi sebagian besar melakukan ini. Dramatisasi. Nanti ada lihat pejabat bisik-bisik, ini mesti sedang merencanakan sesuatu yang membahayakan negara ini. Mesti itu. Padahal mungkin bisik-bisiknya ngomong, saya ke belakang sebentar ya, sudah. Tapi kamu caption fotonya, terus kamu cerita bahwa ini membahayakan negara ini, bisik-bisiknya harus mesti terjadi koalisi kong kali kong apa. Itu namanya dramatisasi kenyataan. Dan kita seneng yang begini-begini. Kenapa? Tabiatnya otak tadi loh. Kalau biasa-biasa enggak seru. Dari 2 jam saya ngaji misalnya, seperti 2-3 sesi yang lalu, yang paling kamu ingat kan pas ngaji saya batuk. Pak Faiz kemarin ngaji batuknya lama sekali ya. Jangan-jangan Pak Faiz itu sedang macam-macam sudah teori yang kamu kembangkan. Saya batuk seolah-olah ada konspirasi dari negara mana untuk ngerusak ngaji filsafat dengan virus-virus apa. Itu bisa begitu. Itu namanya dramatisasi kenyataan. Baik, kamu tidak lulus kuliah misalnya, nilaimu jatuh, itu kan kamu bikin cerita seolah-olah saya sih sebenarnya kuliahnya baik-baik saja Pak, tapi dosennya itu loh Pak, agak sentimen-sentimen gimana gitu orangnya. Masa ya kamu cerita-cerita ngarang-ngarang sendiri untuk nutupi bahwa kamu gagal kuliah. Itu yang disebut dramatisasi kenyataan. Dan ini banyak sekali dilakukan orang. Model cerita, model dongeng. Itulah mengapa gosip itu enak, disukai orang. Infotainment itu disukai karena isinya apa? Kehebohan hidupnya para artis. Kadang-kadang ya artisnya kalau ingin terkenal lagi, bikin sensasi lagi biar heboh lagi. Acara flora dan fauna saja kadang-kadang dibikin heboh juga. Sederhana, ada gajah sama anaknya jalan, terus kamu bikin narasi betapa kasih sayang itu luas. Sekedar gajah saja betapa sayangnya. Nanti anaknya gajah, ibunya mati, gajahnya muter-muter di situ, keagungan Tuhan. Bagaimana sekedar, kan gitu. Saya kemarin lihat video yang komentar banyak itu panda. Panda itu ngeloncat ngambil makanan, terus duduk di itu sebenarnya ya sederhana saja. Yang heboh kan narasinya. Coba dilihat panda itu. Kita sebagai manusia saja tidak seindah itu, itu kan narasinya yang luar biasa. Dramatisasi kita. Pandanya sendiri tidak pernah mikir ke sana. Dia ya bergerak sesuai instingnya saja. Kitalah yang heboh. Kan banyak itu kan cerita-cerita kasih sayang sepasang burung dara yang luar biasa setianya. Dia tidak pernah selingkuh, tidak pernah poligami, tidak pernah itu kan kita yang menarasikan begitu. Faktanya ya memang instingnya dia pasangannya satu saja. Ini logik yang banyak dipakai di teori konspirasi. Dramatisasi kenyataan. Baik. Ini juga yang paling banyak dipakai, yaitu apa? Confirmation bias. Confirmation bias itu mencari data yang cocok dengan teori. Pokoknya teorinya pasti benar. Datanya hanya sebagai pendukung. Maka dipilih yang cocok saja, yang tidak cocok tidak diterima. Ini yang disebut confirmation bias. Di situ saya kasih contoh seperti di buku Sesat Pikir itu, confirmation bias itu seperti tukang jual obat. Obatnya pasti manjur. Kalau tidak manjur ada yang salah dengan yang minum obat.
ya di situ saya contohkan itu kan kadang-kadang ada begitu. Kita beli obat misalnya untuk langsing. Sudah 3 bulan tidak langsing-langsing. Kita kembali ke tukang obat. Kok belum langsing? Sampean cara makannya gimana? Wah, salah cara makannya. Harusnya bla 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 bla. Sudah pulang dituruti cara makannya. Tapi masih belum langsing juga. Balik lagi, kok masih belum langsing? Cara tidurnya gimana sampean? Oh salah itu terus balik lagi. Tapi masih belum lagi. Sampean stres enggak? Oh ya itu sebabnya. Karena stres jadi ya enggak bisa berkurang berat tubuhnya. Terus pokoknya golek alasan, yang penting obatnya enggak boleh salah. Yang salah harus sekitarnya. Ini yang disebut confirmation bias. Jadi confirmation bias itu nembak dulu baru bikin sasarannya. Apa gambarannya? Kayak kalian kan biasanya ada sasarannya terus baru kamu manah. Kadang meleset, kadang pas. Tapi confirmation bias itu kamu manah dulu, terus di sekeliling anak panah tadi kamu gambari sasarannya, jadi pas tengah-tengah. Kayak kamu titisnya luar biasa, tapi ya kamu nembak dulu itu. Jadi gambar sasarannya belakangan. Ini yang banyak terjadi, namanya confirmation bias. Kamu pilih data itu sesuai kepentinganmu saja. Yang tidak mendukung padahal fakta, tapi tidak mendukung kamu buang. Padahal ada saksinya, tapi tidak mendukung kamu buang. Kamu milih yang mendukung saja. Masih ada lagi namanya social proof. Social proof itu tadi sedikit saya singgung ya, namanya herd instinct. Karena yang lain begitu, maka begitu sudah. Semuanya seperti itu ya saya ikut begitu. Kadang orang menyebutnya histeria massa. Kayak gini contoh, namanya social proof. Kalau tidak percaya social proof ya. Kalau tiba-tiba saya noleh ke sana agak lama, kalian mesti juga ikut noleh ke sana. Lihat temanmu ikut noleh, kamu ikut noleh juga. Nanti sama-sama semua noleh ke sana. Ada apa ya di sana? Ini namanya social proof. Itu kecenderungannya manusia sudah. Kayak di stadion itu atau di forum apa gitu. Begitu ada satu orang tepuk tangan, yang lainnya nanti tepuk tangan semua pasti. Itu namanya social proof. Herd instinct. Insting kerumunan. Kita itu sering disetir oleh kerumunan di sekeliling kita. Ini jadi logikanya teori konspirasi. Baik. Terus perhatikan, dalam teori-teori konspirasi kadang-kadang ada namanya hypersemiotik. Ini saya jelaskan dulu ketika membahas Umberto Eco. Boleh dicek di ngaji filsafat. Jadi hypersemiotik itu cara menciptakan tanda yang sifatnya hyper. Hyper itu melampaui realitas. Ada yang model pseudosain. Pseudosain itu hanya melihat sebagian kecil tapi disimpulkan semuanya. Hanya melihat orang ini pernah bohong, ini loh buktinya. Tapi terus kita simpulkan keseluruhan hidupnya pasti dia pembohong. Hanya melihat 1-2 orang Islam yang melakukan teror, terus disimpulkan semua orang Islam teroris. Ini namanya pseudosain. Kadang-kadang jadi bahan untuk teori konspirasi. Buktinya mana? Diambil sebagian kecil saja yang sesuai kepentingan tadi. Ada jenis kedua. Jenis kedua false sign. False sign itu tanda yang palsu. Tujuannya apa? Menutupi kenyataan. Biasanya orang mencontohkan false sign itu kalau rambut saya putih, terus tak semir merah. Begitu disemir merah kan putihnya hilang. Orang anggap saya, wah Pak Faiz gaul nih. Dianggapnya saya sedang gaul, padahal itu nutupi rambut putih. Ini namanya menutupi realitas dengan realitas yang lain.
Persis ketika orang ditanya, Pak, kok yo melakukan ini toh Pak, kebohongan ini. Alah, ngapain sih bahas kebohongan saya? Itu loh ada kasus besar-besar korupsi macam-macam. Jadi seolah-olah kesalahannya itu tidak usah dilihat. Ada banyak kesalahan besar yang lain. Ini cara berpikir false sign. Jadi menutupi realitas dengan realitas yang lain. Itu yo persis kayak kalian. Mungkin ada ya Pak, pengen buang angin kok di tengah orang banyak, biar tidak kelihatan kamu batuk. Oh, kok batuk? Oh, itu kan ada itu bareng padahal. Nah, akhirnya kan tidak kedengaran. Yang kedengaran suara batukmu. Nah, nanti kalau ada temanmu tanya kok batuk, false sign. Jadi ini sedang bikin tanda palsu biar aslinya tidak ketahuan. Oke ya, terus ada namanya recycle sign. Recycle sign itu data lama. Tapi karena kita perlu, padahal tidak relevan, kita pakai lagi sekarang. Saya pernah itu ada di medsos itu. Ini peristiwa kecelakaan di Afrika. Ada gambar mayat bergelimpangan. Tapi terus dikasih caption, inilah kekejaman tentara. Nah, ini namanya recycle sign. Tidak tentang itu sih, tapi dipakai sebagai ilustrasi tentang itu. Daur ulang data untuk kasus, ruang, dan waktu yang berbeda. Ada lagi namanya superlative sign. Superlative sign itu ya tanda yang berlebihan. Itu seperti dramatisasi tadi. Tidak seheboh itu, tapi dibikin sangat heboh. Ini yang disebut hypersemiotik dalam teori konspirasi. Cara meramu sehingga lahir teori konspirasi. Kadang-kadang pakai pseudo sign, kadang pakai false sign, kadang pakai recycle sign, superlative sign, dan lain sebagainya. Lanjut. Ini mungkin terakhir ya. Tapi terus gimana Pak kalau saya berhadapan dengan orang yang mengagungkan teori konspirasi? Di salah satu sumber saya sebutkan diam saja. Tidak usah diajak debat. Tidak ada selesainya. Mungkin ada orang yang masih percaya bumi datar. Mungkin ada orang yang macam-macam kan. Teori konspirasi tadi termasuk konspirasi COVID, konspirasi ini itu. Mereka yang sangat yakin dengan teori konspirasinya ya sudah. Jangan capek-capek meladeni debat mereka. Kenapa sulit? Kenapa kita jangan capek? Yang pertama, cara berpikirnya tidak memungkinkan untuk berdebat. Kenapa begitu? Yang pertama, cara berpikir mereka itu spekulatif. Spekulatif itu kira-kira. Bisa iya, bisa tidak, tapi mereka sudah memastikan iya. Ini yang sulit. Kalau ditanya buktinya ya sulit. Jadi spekulasi itu kan masih kayak kita membahas yang gaib-gaib itu loh. Kalau tiba-tiba saya bilang di sudut masjid sana ada perempuan, itu kan memang ada. Ya misalnya itu kan kamu sering nonton yang horor-horor itu ya. Minggu depan kita bahas itu supernaturalisme. Jadi di sudut sana, ketika saya bilang begini, itu kan bukti faktanya sulit. Kamu bisanya ya spekulasi-spekulasi, wong kamu ndak bisa lihat langsung. Barang spekulasi itu ndak bisa diperdebatkan. Kenapa? Faktanya ndak ada, hanya kira-kira. Kamu ndak bisa kan membantah orang yang berspekulasi. Misalnya, saya membaca beberapa kitab. Kemarin menarik ada dari Pakistan yang isinya panasnya neraka itu sekitar sekian juta derajat Celcius berapa gitu. Jadi ngukurnya dari mana ya kok bisa tahu? Itu pasti kalau bahasa Jawa dengan otak adik gaduk terus berspekulasi. Ini kan kita bantahnya susah, mau bilang tidak terus kalau ditanya lah menurutmu berapa ya jawabnya ya susah. Jadi nalar seperti teori konspirasi ini isinya spekulasi. Jadi perdebatan tidak akan selesai. Biasanya ujungnya ya sudah tergantung keyakinan masing-masing. Akan begitu.
Lah terus ngapain tadi kamu habis waktu, habis tenaga untuk debat? Yang kedua, cara menyikapi datanya beda. Mereka ini cara berpikirnya tertutup, bahwa pikiranku pasti benar. Ketika tertutup, kalian beri bukti apa saja, mereka tidak akan menerima. Kecuali buktinya mendukung kebenaran mereka. Bahkan nanti ada kelompok pengagum teori konspirasi tertentu yang menganggap ilmuwan-ilmuwan di dunia ini sebenarnya berkonspirasi untuk menghadirkan kepalsuan-kepalsuan. Kecuali 1-2 yang mengikuti kita, itu ilmuwan sejati. Yang lain tidak sejati semua. Nah, ini cara memperoleh informasinya seperti ini ya sulit. Menghadapi orang tertutup kan kita tidak bisa mendebat. Orang itu bisa berdialog, berdiskusi, berdebat kalau sama-sama terbuka. Kalau sudah tidak bisa diubah, kalau sudah pakai level pokoknya, tidak usah capek-capek berdebat. Pokoknya harus ini, pokoknya harus itu, ya sudah. Yang terakhir, aspek psikologi. Ya, sederhananya aspek psikologi itu begini. Daripada kalian capek-capek berdebat, sing waras ngalah. Itu kayak kemarin ya, wani ngalah itu. Kadang-kadang memang sampai di titik itu. Karena mereka ini secara psikologi, mereka ini merasa benar, hebat. Orang yang tidak setuju mereka itu orang yang tidak tahu, orang yang tertipu. Ya sudah, kalau mentalnya kayak gini kan kita ngomong apa saja kita dianggap itu kalimatnya orang yang tidak tahu, kalimatnya orang yang tertipu. Menghadapi orang seperti ini ya berat. Makanya ya wis monggo sajalah, sesuai keyakinan masing-masing. Pada akhirnya begitu. Sampai dia terbuka dalam arti yuk siap menerima data baru, menerima fakta baru, siap diyakinkan, tidak merasa dirinya satu-satunya yang benar dan lain sebagainya. Jadi yang terakhir ini untuk menyelamatkan kita juga biar tidak capek. Karena kadang-kadang kita itu kan sering, apalagi yang muda-muda, sok panasan kan, ada gini, wah dibantah terus kamu gegeran di komennya Facebook, komennya Twitter, tidak selesai-selesai. Ya wis lah, monggo kan gitu saja sudah. Biar kalian tidak terlalu capek.